Om Swastiastu. What kind of panda doesn't know how to roll? Well, I'm kind of new at this whole being a panda thing. What kind of panda are you? You have a funny neck. I'm not a panda at all. What's that? My hat. What's that? My beak. What's that? My wing. What's that? My dumplings. Kembali lagi di Homemade. Episode kali ini sedikit menarik karena terinspirasi dari sebuah kartun Bao dan Kung Fu Panda 3 yang dimana mempertontonkan sebuah makanan yang berasal dari Cina. Sebelum kita bercerita lebih lanjut, saya mulai terlebih dahulu. Di tahap pertama ini kita membuat adonan bakpao terlebih dahulu. Bahan yang disiapkan untuk digunakan, saya campur ragi instan dan gula ke dalam air hangat. Saya menggunakan ragi instan 10 gram, gula 1 sendok makan, dan air hangat 300 ml. Setelah itu kita diamkan sekitar 5-10 menit dan sebelumnya kita aduk. Sambil menunggu kita lanjut ke tepung yang digunakan sebelum dicampur dengan bahan cair. Tepung saya gunakan ini sudah dicampur sebelumnya dan tinggal siap digunakan. Saya menggunakan 500 gram tepung. Namun jika ingin menggunakan yang belum tercampur, kamu bisa timbang 350 gram tepung terigu plus 150 tepung jagung. Setelah itu kita campur dengan garam. Berikutnya kita langsung campur air ragi ke dalam tepung, kita aduk merata dan kita ulan sampai kalis. Setelah itu kita sedikit lumuri minyak ke dalam adonan dan istirahatkan sampai mengembang selama 30 menit. Lanjut kita proses isiannya. Saya menggunakan daging babi 500 gram dan tambahan bahan sayuran yang saya campur ada daun bawang, sawi, wortel, bawang putih, bawang merah, dan bahan yang lupa saya tambahkan sebetulnya ada jahe, namun tidak menjadi masalah. Untuk bumbunya saya menggunakan saus tiram, minyak wijen, kaldu ayam bubuk, MSG, garam, dan telur ayam 1 butir. Setelah semua bahan masuk, kita langsung aduk dengan sendok atau tangan yang bersih sampai bumbu meresap rata ke seluruh bahan. Untuk informasi juga dari bakpao yang saya buat, untuk daging yang lebih tepatnya kita tumis seharusnya lebih dulu sampai berwarna coklat keemasan sebelum kita campur dengan bahan yang lain. Dalam prosesnya saya menggunakan daging cincang. Menyangkut pemilihan daging, kamu bisa juga menggunakan daging sapi atau ayam. Saya menggunakan daging babi agar masuk saja ke sejarah awalnya tercipta bakpao ini. Bakpao merupakan makanan tradisional Tionghoa. Dikenal bakpao di Indonesia karena diambil dari bahasa Hokkaian yang dituturkan mayoritas orang Tionghoa di Indonesia. Bakpao sendiri berarti harfiah adalah baozi yang berisi daging. Baozi sendiri dapat diisi dengan bahan lainnya seperti daging ayam, sayur-sayuran, selai kacang kedelai, dan sebagainya sesuai selera. Bakpao yang berisi daging ayam dinamakan keh pao. Pao ini berarti bungkusan yang terbuat dari roti, sedangkan bak artinya daging. Bakpao sendiri berasal dari salah satu bagian kecil dari roman terbaik sepanjang masa, Sangou Yanyi. Sun Juliang 181-234 adalah salah satu ahli strategis terbaik Cina dan juga sebagai Perdana Menteri pada kala itu. Pada zaman Tiga Negara, Samkok, ketika terjadi pemberontakan besar-besaran di daerah selatan Tiongkok, Perdana Menteri Tiongkok Zhu Zeliang meminta izin kepada kaisarnya Liu Chan untuk menumpas pemberontakan di selatan, terkenal dengan sebutan The Southern Champion, sampai suku selatan disebut juga Nanman. Tak lama setelah Liang sampai di daerah selatan, Liang sudah mengalahkan Meng Huo 7 kali dan membebaskannya 7 kali juga. Saat itu Tiongkok masih terpecah menjadi 3 negara, Su, Wu, dan Wei. Setiap kali membebaskan Meng Huo, Zhu Zeliang selalu ditentang oleh jenderalnya. Tujuan dari Liang yang mudah menangkap dan membebaskan Meng Huo karena lebih ingin mengalahkan hati dari Meng Huo. Ketika dalam perjalanan akan kembali ke Chengdu, ibu kota Su, Zhu Zeliang harus melewati sungai besar
Di sungai itu Liang bertahan karena selalu saja ada gelombang besar dan badai ketika pasukan Su akan menyeberang. Su Ziliang kemudian meminta pendapat Meng Huo yang ikut mengantar Liang, dan Meng Huo berkata, "Sejak zaman dulu nenek moyang kami, orang yang ingin melewati sungai tersebut harus melemparkan 50 kepala manusia untuk persembahan kepada roh sungai." Karena Liang tidak mau membuat pertumpahan darah lagi, ia membuat kue yang menyerupai kepala manusia. Dan kue ini disebut dengan bakpao atau baozi. Dalam tahap berikutnya, setelah adonan bakpao sudah selesai diistirahatkan, kita gunakan teknik membentuk bulat adonan. Setelah itu saya bagi 4, saya giling terlebih dahulu sebelum saya bagi dan saya bentuk lagi menjadi bulat kecil. Ketika semua adonan bakpao sudah dibagi, kita bisa langsung mulai dari metode pemipihan adonan sebelum diisi dengan daging yang sudah dicampur sebelumnya. Dan pastikan juga untuk adonan bakpao yang sudah dibagi, ditutup kembali agar lapisan adonan tidak kering. Dalam teknik pembentukannya, kita pipihkan adonan bakpao, setelah itu kita isi dengan dagingnya dan kita lipat satu demi satu pinggiran sisi dari adonan. Dalam melipatnya tersebut, selalu kembali ke lipatan awal. Dilakukan sampai berbentuk kerucut. Pastikan setiap lipatan dari bakpao jenis ini tidak terpisah. Agar ada sedikit penemannya, saya buat saus untuk bakpao yang saya buat, yang dimana saya menggunakan bahan seperti daun bawang, bawang putih, minyak wijen, dan kecap asin. Dalam prosesnya saya iris tipis kedua bahan seperti daun bawang dan bawang putih. Setelah itu saya masukkan ke dalam mangkuk. Saya tuang bahan yang digunakan satu demi satu dan saya aduk agar sedikit menyatu. Mungkin saus yang saya buat ini tidak selengkap sebagaimana aslinya, namun cukup worth it juga ketika saya memadukan dengan bakpao yang saya buat. Untuk mengetahui ban bakpao yang bagus ketika diangkat dari kukusan, ban atau kulit dari bakpao tidak akan menempel maupun robek ketika kita memisahkan dan mengangkatnya. Percobaan yang tidak terduga dari apa yang saya bagikan, sangat cukup puas dengan hasilnya. Dari ban bakpao sangat lembut dan saling mengikat, sedangkan untuk dagingnya ketika dimakan memberi sensasi yang gurih dan tentu dari keseluruhan rasanya sangat melengkapi. Sebelumnya saya minta maaf jika ada kekurangan dari episode kali ini yang saya bagikan, sekaligus menutup pertemuan kita dalam episode kali ini. Semoga ada manfaat yang bisa diambil. Tentu jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Semangat bertemu di episode selanjutnya. Ciao!